The automotive industry, surrounded by a significant changing environment and global competition, is getting more aggressive. Accordingly, our company is required to continue creating products that can meet the demands of customers from all over the world, by means of our technological capabilities and global network. We have endeavored to create environmentally friendly products that comprise exhaust and braking systems by employing our integrated system for research, development and production. By using high technology, we try to create the cleaner earth with the touch of humanity. Environmental friendliness is maintained throughout our operations. In our pursuit of a prosperous and agreeable future, we strive to use only clean processes from product development to manufacturing, thus contributing to the protection of the global environment and the development of local communities. We were established on March 26, 1996, as a joint venture company of Yutaka Giken Company Limited Japan and PT Astra Honda Motor. Our vision: to be the best global supplier for the two-wheel disc brake and exhaust system in the world. Our mission: 1. To be the best QCDSM supplier for the two-wheel disc brake and exhaust system through excellent operation and harmonious collaboration with Yutaka Giken and Astra Group. 2. Being a company producing green products through an emphasis on sustainable development and the perfection of financial structure, customer satisfaction, social responsibility and efficiency. 3. Compliance with regulation relating to the environment, CSR, employment, and safety strategy. Our philosophy: 1. To be an asset to the nation. 2. To provide the best service to our customers. 3. To respect the individual and to develop teamwork. 4. To continually strive for excellence. Located on MM2100 Industrial Town Sibatong, we now own 2 factories. The first factory is on Sulawesi Street 1, Block H4, MM2100 Industrial Town Sibatong. The second one is on Halmahera Street, Block EE1/1. Our main products are disc brake for motorcycle and exhaust system for two-wheel and four-wheel vehicles. We produce disc brake with a wide variety and function that supports various types of motorcycle. We produce the exhaust system that supports various types of motorcycle, such as the Cub, scooter, and sport types, as well as the four-wheel vehicles. By using a variety of manufacturing processes, we supply high-quality products. We are committed to provide the best quality, cost and delivery product. Therefore, product sales will continue to increase every year. We produce disc brake for commercial motorcycles with the required performance and strength. We receive feedback of the high-performance brake disc development technologies to realize lightweight and high performance. There are 3 major types of disc brake: flat, offset and floating. Each includes various forms and plate thicknesses. Disc inspection machine is the quality checking tools that automatically work. The quality check of disc brake is more accurate and tight. For the better rust resistance, we apply electro-polishing process, nitric acid treatment, to remove oxide scale before painting process. We apply the technology for the exhaust system. Exhaust parts greatly affect a vehicle's performance. We are the pioneer in the manufacture of exhaust system parts and have been producing the comprehensive exhaust parts using its high technology. We use an automatic and robotic system to keep the product stability. Realization is a technical capability for the actual manufacture of products.
Using a variety of manufacturing processes, we supply high-quality products. The supported facilities for engineering capabilities. CAD facility. We develop a production process and facility using 3D modeling for the best accuracy. Workshop facility. Some jig and other production facilities are made and maintained in the factory workshop. Prototype Center, a development center for the new product models, where the process begins by making part process, assembly process and quality control. Activities performed at Prototype Center also support the improvements for the next product type. The quality assurance is any systematic process of checking to see whether a product or service being developed has fulfilled specified requirements. Strictly creating good quality products is the purpose of our quality team to always work with high integrity and maximum effort. We have the facilities to support the team's performance, such as tensile strength test, layout machine, calibration tester, OES optical emission spectrometer, CMM coordinate measuring machine, DIM disc inspection machine, and 3D scanner. To support our vision, and to maintain operation effectiveness, we apply technology and process according to tight standard of ISO 9001 and ISO 14001. Our integrated management system have already successfully been implemented throughout the company and acknowledged by a certificate of Astra Green Company. Proper Occupational Safety and Health Management System. The success proves the leading of our capability in terms of its strong commitment to fulfill the customer's needs by manufacturing safe, comfortable and environmental friendly products. We will always value partnership with the customers and move toward our goals for development and completion of the automotive industries in Indonesia. We have main customers in a few countries such as in Indonesia, Italy, Pakistan, Malaysia, Brazil, Japan, Philippines, Vietnam, USA, India, and Thailand. We are supported by our mother company, Yutaka Giken, as a worldwide company in exhaust and brake system to conduct several basic testing to ensure high performance of our product. Their experience in racing activity is implemented in the product development led to a better product performance. To support the company's performance, we provide additional opportunities for employees to develop their skills and leadership abilities in a formal way. We concern about knowledge and skill development, because our greatest assets are the experts behind our product and process. Concerning the environment and to create a greener world, our products are equipped by catalytic converter which can convert exhaust gas emissions into safer gas for environment. As a form of realizing the vision of becoming the company in favor of the environment, we are actively using natural energy, such as solar power, windmill, natural lighting, etc. We use resources and energy effectively and promote recycling to reduce CO2 emissions and industrial waste. We do various efforts to reduce CO2 emission. For example, using natural gas as a substitute for diesel fuel, using LED as lighting, and making factory utility control system to reduce power consumption in compressor and machine usage. Therefore, it can reduce CO2 emission per unit product. As a good corporate citizen, we deepen our commitment to local community where we get in touch. Based on one of the main three aspects of running a business, which is humanity. Continuously PTYMI will build the community through the CSR program. For a better future, we aim to be an earth-friendly company, coexisting with the local community through clean corporate activities. Green.
is the reason of us to be exist. Nah, untuk sebagai wujud sosialisasi juga kami memasang kebijakan perusahaan di beberapa titik yang mudah dilihat oleh visitor maupun karyawan. Lalu ada peraturan-peraturan yang harus ditaati apabila masuk ke area perusahaan kami. Nah, ini informasi peraturan LK3 untuk visitor ini kami tempatkan di beberapa titik di mana pintu masuk untuk visitor ya. Jadi biar visitor dapat langsung mengenali dan mengetahui peraturan LK3 di PT kami. Nah, di tiap-tiap pos security juga untuk menginformasikan kepada supplier dan kontraktor yang masuk itu harus sesuai APD-nya apa aja. Kita sudah memasang standar APD-nya juga. Jadi tiap-tiap orang yang masuk ke Yutaka itu diwajibkan untuk scan barcode Peduli Lindungi, lalu cuci tangan sebelum masuk ke area pabrik. Kami sudah menyediakan fasilitas cuci tangan di tiap-tiap pintu masuk. Nah, di PT kami juga ada persyaratan utama ya untuk berkendara, khususnya untuk safety riding. Nah, kami juga telah menempatkan rambu-rambu untuk informasi berkendara yang aman dari segi pengendaranya dan kendaraannya. Nah, ini tempat istirahat untuk karyawan. Jadi kami bedakan ya antara yang perokok dan tidak perokok. Dan khusus yang merokok kami juga sediakan seperti ini ya, pembatas ya. Jadi agar meminimalisir kontak apabila mencegah penyakit COVID. Nah, untuk yang sebelah kiri itu yang non perokok. Nah, ini adalah gardu listrik dari provider listrik yang kami gunakan di perusahaan kami. Nah, karena ya, di perusahaan kami tidak ada genset ya, jadi kami menggunakan 100% untuk aliran listrik dari provider kelistrikan ini. Ya, selain listrik kami juga menggunakan pasokan gas ya. Pasokan gas dari perusahaan gas negara. Jenisnya natural gas.
Nah ini ruang pompa di plan 2. Nah seperti yang dilihat di depan ya, jadi karena ini adalah ruang terbatas, jadi kami membatasi akses dan hanya orang-orang yang tertera di list yang di depan pintu saja yang dapat masuk. Jadi ini merupakan akses terbatas ya, untuk melindungi apabila memang fasilitas tersebut digunakan. Ya, pompa hidran kita ada 3 macam, yaitu ada diesel pump atau main pump, lalu ada electric pump dan joki pump. Dan kami melakukan pengecekan harian untuk fasilitas pompa hidran ini. Nah ini yang kami cek ya hariannya, itu ada pressernya, ada bunyi pompa, motor, pressure switch, pressure gauge, sama kebersihannya. Jadi kita cek tiap hari sih ini. Jadi ada 3 pompa untuk di area Yutaka Manufacturing. Yang pertama itu ada yang namanya joki pump, itu fungsinya untuk pengatur kestabilan tekanan. Terus yang selanjutnya ada elektrik, itu fungsinya untuk meningkatkan tekanan saat tekanan turun drastis. Selanjutnya ada diesel pump. Ini diesel pump fungsinya saat listrik padam. Jadi dia itu listriknya langsung dari dieselnya, sehingga pada saat pemadaman listrik hidran masih dapat difungsikan. Jadi diesel pump itu cuma backup ya apabila listriknya dalam kondisi mati gitu ya. Jadi untuk memastikan pompa hidran tetap bekerja. Tekanannya, Pak. Ini salah satu tempat penyimpanan atau gudang part-part yang digunakan apabila ada proyek atau kontraktor. Ini tempat simpan sementaranya di sini. Nah ini merupakan area penyimpanan gas. Ada beberapa gas yang kita pakai ya, salah satunya ada argon, ada asetilin, ada karbon dioksida sama oksigen. Nah khusus untuk gas oksidator kami pisahkan sehingga tidak mudah tersulut ya. Jadi antara asetilin dengan oksigen kita pisahkan. Nah ini yang gede ini untuk yang argonnya dipakai untuk proses produksi welding. Jadi APD yang apabila ada pengisian di area argon ini, yang pertama adalah wajib menggunakan pelindung kepala, ada kacamata, sepatu safety, lalu ada earplug, menggunakan sarung tangan dan menggunakan baju khusus. Nah karena ini merupakan gas yang mudah terbakar, jadi kami secara total ya melarang adanya api ataupun perokok, dan penggunaan kamera dan HP pun dibatasi. Termasuk apabila masuk ke area ini harus disertai dengan pengawasnya atau yang PIC areanya. Nah untuk sistem perpipaan di sini kami mempunyai sistem pewarnaan khusus ya, jadi untuk membedakan isinya. Jadi ada yang pipa hidran itu biasanya merah, untuk gas yang A itu warna tersendiri, berbeda dengan gas B. Jadi ini fungsinya adalah untuk memudahkan atau membedakan secara jelas ya, apabila nanti ada kerusakan atau preventif perbaikan itu sangat mempermudah sih. Jadi ada kode-kode warnanya tersendiri.
Nah, untuk ini merupakan area workshop ya masuknya ya, di area samping pabrik ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk memperbaiki peralatan dan equipment mesinnya. Masuk ke area maintenance. Nah, ini merupakan area workshop. Jadi kami menggunakan beberapa mesin untuk pekerjaan di workshop ini. Misalkan mesin drill ya, mesin cutting. Kebanyakan sih drill ya di sini tuh. Ini adalah instalasi pengolahan air limbah. Karena di produksi kami ada proses painting, jadi ini merupakan mengolah air limbah painting ya, untuk memisahkan antara sludge painting dengan air. Nah, airnya nanti digunakan kembali, jadi merupakan air sirkulasi aja sih. Jadi ini hanya untuk memisahkan bagian-bagian sludge painting dengan air. Nah, ini pintu TPS B3 ini dibuka pada saat proses pengangkutan saja. Nah, di masing-masing plant itu ada instalasi untuk TPS B3-nya. Dan kami sudah ada koordinat dan informasi mengenai kondisi darurat. Dan APD-nya apa aja itu bisa dilihat di papan informasinya. Nah, ini merupakan area TPS B3. Di kami ada beberapa jenis B3 yang padat ya. Jadi seperti kaleng-kaleng bekas cat, bekas thinner. Lalu ada potongan pipa ya yang terkontaminasi sama coolant. Lalu di kami juga ada peralatan untuk emergensi seperti shower ya, dan peralatan tumpahan dan kotak P3K. Nah, ini emergency showernya di sini. Lalu untuk peralatan tumpahan dan kotak P3K ada di sebelah kanannya. Nah, ini salah satu contoh limbah B3 seperti thinner bekas, oli bekas, lampu TL, aki bekas, lalu ada scrap terkontaminasi, limbah blasting, limbah painting, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada standar untuk pengoperasian alat timbang limbah dan standar penumpukan limbah di TPS ini. Jadi maksimal tumpukannya 2 tingkat. Nah, ini khusus untuk limbah medis kita sudah sediakan freezer ya. Freezer, lalu ada logonya, simbol labelnya infectious. Nah, ini sekarang kita berada di ruang listrik atau LVDP 4 wheel.
Nah, di ruang ini kami sudah menempatkan sistem proteksi kebakaran. Ini menggunakan jenis AF11 ya. Ini sistemnya auto. Apabila ada trigger, misalkan ada kebakaran di dalam panel, itu akan langsung rilis gasnya untuk memadamkan kebakaran di dalam panel. Nah, kami juga ada lemari peralatan kondisi darurat juga ya. Nah, di sini juga ada detektor ya. Ini smoke ya ini? Ya, hit. Oh, hit ya? Ya, smoke di dalam. Oh, jadi untuk detektor yang di dalam panel itu jenisnya smoke ya? Smoke. Untuk yang di ruangan sendiri juga ada detektornya. Ini hit, jenisnya hit. Di area limbah TPS ya, TPS untuk limbah domestik. Nah, di sini yang dibuang ya kayak misalkan sampah-sampah rumah tangga ya, sampah-sampah yang biasa yang tidak terkontaminasi B3 itu ditempatkan di sini sebelum dibuang ke ini ya, ke tempat pembuangan akhir. Nah, ini forklift yang digunakan di area TPS domestik. Ini forklift diesel ya, diesel kapasitasnya 2,5 ton. Nah, untuk forklift sendiri kami lakukan pengecekan tiap hari sebelum forklift dipakai ya. Mereknya Komatsu. Nah, untuk pengendaranya sudah berlisensi ya, jadi ada lisensi K3 untuk operator forkliftnya dan masih berlaku. Dan APD yang digunakan selain memakai helm juga memakai safety belt. Nah, ini merupakan salah satu sudut di area produksi. Jadi kami sudah menempatkan apar dan hidran sesuai dengan ketentuan radiusnya. Lalu di atas juga ada nah, ini salah satu apar jenis powder dengan kapasitas 6 kilo. 6 kilo. Lalu di atasnya kami juga sudah memasang informasi terkait zonasi alarmnya dan rute evakuasinya serta instruksi apabila evakuasi dilaksanakan. Nah, ini hidran ya, salah satu hidrannya. Lalu yang di atas itu ada lampu emergensi. Lampu emergensi. Nah, ini untuk segitiga apar ya. Ya, itu lampu emergensinya. Nah, ini salah satu mesin welding ya. Di welding kami sudah melengkapi dengan safety device seperti safety sensor yang ada di samping dan di bawah mesin. Lalu ada tirai atau curtain, jadi akan otomatis menutup apabila proses welding sedang berjalan. Hal ini untuk melindungi operator dari gerakan mesin dan dari api proses welding. Nah, untuk sampah, tempat sampah kami sudah memisahkan ya antara sampah yang B3 maupun yang non B3. Nah, ini untuk memudahkan baik dari orangnya yang membuang dan pada saat pengambilan sampahnya juga dibedakan yang masuk antara untuk TPS limbah B3 dan non B3. Nah, selain itu ini salah satu kotak P3K yang ada di area perusahaan yang isinya
isi dan tempat penempatannya itu sudah sesuai dengan Permenaker Trans RI nomor 15 tahun 2008 yang isinya ada 12 macam ya. Nah, tetap di atasnya juga kami pasangin informasi mengenai zona alarm kebakaran dan area evakuasinya. Ini contoh APD yang digunakan untuk operator atau karyawan yang berada di warehouse ya. Jadi untuk warehouse. Untuk produksi nanti ada lagi. Dipakai topi, masker, ID card, seragam kerja, dan sepatu safety. Nah, di tempat-tempat atau papan informasi di area produksi kami juga sudah memasangkan standar atau matriks APD tiap-tiap proses. Jadi misalkan di sini untuk proses las mikrobot itu APD yang digunakan apa aja di situ sudah tertera. Jadi ini untuk memudahkan pada saat pengawasan dan penentuan jenis APD apa saja yang digunakan. Nah, selain itu kami juga ada namanya di sini adalah kalender safety sih. Jadi pada saat nanti di hari tersebut tidak ada kecelakaan, itu dia akan menandai dengan hijau. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan, itu di sini ada penandanya. Misalkan kalau ada satu sangat ringan, dia ada kuning, ringan biru, sedang coklat, berat merah, dan meninggal hitam. Nah, ini fungsinya adalah untuk memudahkan kami tim EHS untuk melakukan compiling data ya. Jadi biar kita bisa menghitung safety man hour. Nah, di sini juga ada kecepatan maksimal ya, standar kecepatan maksimal forklift yang dibolehkan di dalam pabrik. 10 km per jam dan 5 km per jam pada saat di area persimpangan. Lalu yang di sebelah sana itu ada pintu emergency dan pintu exit ya. Lalu yang di atas ada lampu emergency juga. Nah, ini yang di pintu emergency itu kita tempatkan di beberapa titik. Fungsinya adalah untuk biar lebih memudahkan karyawan keluar pada saat terjadi kondisi darurat. Ya, ini merupakan mapping atau layout area-area titik penempatan APAR, hidran, pintu emergency, dan lainnya yang berhubungan dengan sarana proteksi kebakaran. Dan sekarang kita ada berada di sini. Emergency drill-nya kami lakukan tiap tahun sekali untuk masing-masing plan, minimal 1 kali setahun. Di beberapa titik kami juga sudah memasangi dengan tanda jalur exit untuk mempermudah orang yang berada di dalam gedung apabila akan melakukan evakuasi pada saat kondisi darurat. Nah, di pintu emergensinya sendiri kami juga sudah memasangkan rambu exit dan ada buzzer ya, yang di atas buzzer. Jadi apabila pintu ini dibuka, itu akan mengeluarkan bunyi, ada bunyi-bunyinya. Jadi biar untuk meningkatkan awareness orang untuk segera melakukan evakuasi. Yang di sampingnya ini ada display Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 terkait keselamatan kerja. Jadi kan dipersyaratkan di peraturan juga ya, harus dipasang display Undang-Undang Nomor 1 ini. Nah, yang di sini adalah lemari peralatan
kebakaran ya, pemadam kebakaran. Di sini ada helm ya, ada helm, terus ada toa, ada sepatu dan macam-macam ya, untuk digunakan pada saat apabila terjadi kebakaran. Di beberapa titik persimpangan kami memasang rambu ya, rambu untuk meningkatkan kewaspadaan bagi pejalan kaki. Jadi sebelum berbelok itu harus melihat kiri dan kanan. Nah, di sini kami juga menempatkan panel untuk fire alarm ya. Nah, ini di bawah juga ada mappingnya, mapping zona dan detektor yang terpasang di area perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan ada alarm berbunyi, ini kita bisa langsung mengetahui ini misalkan di zona 13. Nah, zona 13 itu apa di sini? Misalkan zona 13 itu nih ada ruangan ini. Jadi kita langsung menuju ke sini nih kalau misalkan ada alarm berbunyi. Dicek apakah ada kebakaran beneran atau memang ada sesuatu yang mengaktifasi si detektornya. Nah, ini toilet karyawan dan tamu sih kalau di sini. Nah, di tiap-tiap area itu ada PIC 5S yang ditunjuk. Nah, PIC 5S ini bertanggung jawab terhadap 5S di areanya masing-masing. Nah, jadi berfungsi untuk memudahkan koordinasi aja sih dari kami EHS ke orang-orang ini. Misalkan ada temuan nih terkait 5S yang harus diimprove ya, kami akan koordinasi dengan orang-orangnya. Nah, ini juga ada strukturnya nih, struktur dan PIC 5S dan safety. Mulai dari atasannya, departemen head, section head, lalu foreman dan leader. Nah, ini untuk yang lembar cek 5S-nya apa aja di sini. Ada Seiri, Seiton, Seiso, Seikatsu dan Shitsuke. Nah, ini kita tiap seminggu sekali itu melakukan pengecekan bersama-sama dengan manajemen. Nah, ini salah satu alat platform ya, jadi untuk mengangkat kereta untuk masuk ke kendaraan delivery. Nah, ini untuk lift barang yang digunakan. Kita lakukan pengecekan tiap hari. Ini lift barangnya kapasitasnya maksimal 2 ton ya, 2 ton. Di sini dilakukan pengecekan dan pengujiannya tiap tahun sekali ya. Ini masih sampai bulan Oktober. Nah, ini genset yang kita pakai untuk backup power khusus untuk lampu emergency saja sih. Jadi karena memang dibutuhkannya kecil ya, hanya buat lampu ya, kapasitasnya juga paling nggak sebesar yang dipakai untuk produksi. Nah, ini penempatan kotak P3K di titik lain ya. Jadi ini lengkap, ada kotak P3K, ada tandunya, lalu di sebelahnya juga ada peralatan pemadam dan ini ya, spill kit ya, atau peralatan apabila terjadi kebocoran bahan kimia, tumpahan bahan kimia. Ini merupakan papan informasi medis ya. Jadi ini juga sebagai fungsinya untuk promosi kesehatan juga, fungsi promotif di kesehatan kerja.
misalkan di sini porsi makan yang sehat seperti apa, lalu varian-varian COVID-19 itu apa aja gitu. Nah ini apabila akan berobat ke sini harus mengisi form izin berobat ke klinik ini dulu. Nah ini adalah ruang kliniknya, ruang klinik, lalu ada bednya di sini, ada bednya, ada dokternya. Lalu di klinik ini juga udah ada izinnya ya. Lalu untuk para medis dan dokternya sudah mengikuti training hipergas juga. Ini untuk penempatan limbah medisnya di situ di bawah ya. Ada label infectious juga. Kami di perusahaan kami itu ada kotak P3K yang sudah ditempatkan di masing-masing area. Nah, isinya ada beberapa areanya, ada beberapa sih, misalkan di office sendiri, di ruang purchasing sendiri, di area quality, produksi, dan ruang training juga ada. Jadi masing-masing tempat itu kita sudah tempatkan. Lalu ada PIC-nya juga, PIC penanggung jawab kotak P3K. Biasanya petugas P3K sih yang sudah training dan ada sertifikasi P3K-nya. Nah, berikut untuk list isinya ya, list isi dari kotak P3K. Mulai dari kasa steril, perban ya, Hansaplast, kapas, povido, iodin, dan sebagainya. Sesuai dengan Permenaker Trans nomor 15 tahun 2008. Gitu. Nah, ini isinya itu ada kasa ya, kasa. Lalu ada apa lagi? Ada perban ya. Oh ya, perban 5 cm, ada 10 perban 10 cm. Ada yang di situ aja dulu. Ini ada plester ya. Hansaplast strip, kapas, kain segitiga, gunting, gunting ada ya, peniti, sarung tangan ada tadi, masker udah ya, pinset, lampu senter, terus gelas untuk cuci mata, kantong plastik. Dan semuanya sama ya? Semuanya sama. Jadi kita udah standarkan untuk kotak P3K itu sama isinya. Nah, itu terus kita lakukan pengecekan 2 minggu sekali. Nah, ini kita sekarang berada di kantin. Nah, di sini ada display makanan. Ini untuk memudahkan karyawan untuk memilih menunya. Di sebelahnya ada meja penyajian ya. Karena masih pandemi, sebelumnya kita sistemnya tray ya. Sekarang kita pisahkan per box. Jadi meminimalisir ke kontak juga sih per box kayak gini. Nah, di sini ini ada tempat cuci tangan ya. Di sini ada tempat cuci tangan. Jadi misalkan nanti ada karyawan yang masuk mau cuci tangan dulu di sini sebelum mengambil makanannya. Nah, ini ada tempat, ada pendingin ya, pendingin untuk menyimpan sampel makanan. Jadi kami memastikan misalkan nih ada keracunan makanan, itu kita bisa nge-trace-nya dari sini, apakah dari makanan kantin atau dari makanan luar. Itu. Jadi kami jaga maksimal 1 kali 24 jam ya. Nah, ini kebetulan lagi ada tes food ya. Tes food. Nah, ini salah satunya para medis juga ini ya ikut dalam pengecekan. Yang dicek apa aja, Mbak? Ini rasa sih, Pak. Rasa ya. Kalau untuk penyajian oke, rasa
Ah. Kadang suka ada yang kasinan, Iya. atau takutnya sayurannya asam. Tahunya kadang suka ada yang bau. Jadi sebelum ke karyawan kita cek dulu. Oh, Jadi pas oke, nanti oke. pas dicek takut ada yang asam, Mm-mm. jadi bisa Langsung diatasi. dipisahkan gitu ya. Ya. Oh. Aja sih. Jadi biar meminimalisir terjadinya keracunan juga ya. Jadi entah. Oh ini kalau ini checklist edisi. Seragamnya rapi atau enggak, pakai masker atau enggak, sarung tangannya dipakai apa enggak, tutup kepala. Karena pas saya ngecek nggak dipakai, mungkin pas pelayanan aja dipakainya ya. Jadi saya ngecekin sepatunya juga nggak pakai sepatu safety sih kebanyakan. Sepatu tertutup ya Jadi sini. keadaan sehat semuanya. Ini saya ambil rata-rata. Suhu ya. Suhu. Oh, itu tuh termasuk orangnya juga ya, Iya, penyajinya juga semuanya dicek. Di paramedis. Jadi kadang kalau ada keluhan apa, mereka pas saya cek mereka lapor, Mbak saya agak sakit gigi nih, saya agak pusing. Jadi di sini saya bisa ngecek mereka gitu. Jadi pas pelayanan udah fit. Jadi suhunya juga dicek ya? Iya dicek lagi. Oke, oke. Ini gramisasi ya, gramisasi untuk tiap-tiap jenis item makanan. Nah ini juga untuk gizi kerjanya juga ya. Jadi kita memastikan bahwa benar-benar kalori yang ada tuh sesuai sama beban kerjanya. Nah ini untuk tempat makannya di sini ya. Tempat makan. Jadi sebenarnya Beda Pak, ini di-skat ini. nah iya dulu tuh pas pandemi lagi tinggi-tingginya kita pakai skat. Cuma sekarang karena udah melandai dan ini ya udah nggak ada lagi. Ya ada yang di-skat ada yang enggak. Nah ini tempat pendingin untuk susu ini ya, susu karyawan. Dikasih sehari sekali untuk menambah gizi kerja. Ya untuk box hidran di sini isinya antara lain ini ya, ada selang, lalu ada nozzle, ada kunci. Nah ini dilakukan pengecekan tiap bulan jadwalnya. Nah pilarnya ini ada pressernya, indikator pressure, sampingnya ada pilar hidrannya. Nah, perusahaan kami juga memanfaatkan energi yang terbarukan ya, seperti angin dan sinar matahari, dengan memanfaatkannya menjadi energi baterai yang digunakan untuk lampu penerangan jalan. Di perusahaan kami juga ada taman arboretum yang fungsinya untuk sebagai sarana rekreasi karyawan. Juga ada jogging track yang biasanya dimanfaatkan karyawan juga untuk olahraga. Di sini ada koleksi pohon-pohon yang biasanya juga buat tempat istirahat juga ya untuk karyawan. Kita sekarang berada di assembly point atau titik kumpul di Yutaka Plan 2. Nah sebenarnya ini memanfaatkan space kosong lapangan olahraga karyawan. Ini merupakan salah satu titik instalasi penyalur petir. Nah, instalasi penyalur petir itu kami lakukan pengecekan tiap tahun ya, tiap tahun sekali. Menggunakan PJK 3. Nah, yang di bawah ini ada kawat pembumiannya. Lalu ada counter. Jadi dia berapa kali
ada petir yang masuk di sini kelihatan sih.